Bung Margarito, sebentar. Begini, kalau itu tadi ya, soal demokrasi yang timpang di sana sini, kan memang kita temukan dari waktu ke waktu, saya setuju tadi, tidak di tempat Indonesia aja. Karena itu, kita mesti mendefinisikan betul apa itu barang itu. Kecurangan Demokrasi, maksudnya? demokrasi itu. Oke. Apakah dia memiliki bentuk yang final? Sehingga kita boleh bilang dia naik atau turun, kadarnya kurang dan segala macam. Karena yang tadi dia bilang, itu bukan 2004 aja. Coba kita lihat Amerika misalnya, terakhir waktu Trump lawan Hillary Clinton, ada masalah. Apa yang sekarang kita tadi Pak Yusuf bicara soal Sirekap dan juga di sini Sirekap dan segala macam. Rusia itu dituduh kan bermain dalam pemilu Amerika. Terakhir Cina dituduh bermain dalam pemilu Amerika. Erdogan terakhir juga menuduh Amerika bermain dengan segala macam teknologi dan segala macam itu. Ya, kalau itu ada masalah memang. Pemilu terakhir, pemilu setelah di Inggris hari-hari ini menang seorang yang pro Palestina, dan Rishi Sunak bilang curang pemilu itu, tidak beres. Karena itu mari kita kenal betul ini demokrasi. Termasuk mari coba kita kenal di satu tempat, di satu kesempatan saya bilang, coba mari kita takar ulang baik-baik sebagai bangsa. Apa benar yang kita butuhkan itu pemilu langsung? Atau karena kalau kita jujur menelusuri seluruh lorong-lorong perjalanan pemilu after reformasi 2000 sampai sekarang, kita ketemu ini terus sampai sekarang. Seharusnya. Jadi apakah inikah yang masuk akal untuk kita sebagai bangsa? Ataukah mesti kita definisikan kembali? Izin Bang, Misalnya. Mengapa saya menggugat Indonesia untuk tetap kembali kepada demokrasi yang hitoh, yang lurus, yang kafah? Kita punya riwayat Bang. Oke. Pemilu 1955 itu adalah pelaksanaan demokrasi paling utuh di dunia pertama kali, jauh sebelum Amerika. Kalau boleh ya, itu juga bisa kita kenali baik-baik detil-detilnya gitu ya. Ya artinya gini Bang. Kan kita bisa Bang Masa gitu ya, Mas Humi seperti apa itu? PNI di mana jaya pada waktu itu? Anda baca bukunya Pak Nasir, Anda baca bukunya, saya lupa salah satu buku itu. Anda lihat deh baik-baik. Anda baca juga Robert Dahl. Ya, Anda ketemu kok di mana bermain yang birokrat bermain kemana, birokrat di Jawa bermain kemana, birokrat di daerah bermain di mana, dan seterusnya. Jadi ada, tapi tidak segila sekarang, saya setuju. Tapi di atas itu semua, kalau kita betul-betul mau bicara sebagai bangsa, saya rasa kita mesti duduk betul, bicara baik-baik, apakah pemilu model inikah yang kita kenaki? Sebab kalau Anda di beberapa tempat itu misalnya, kalau kita tracking sejarah pemilu, kita menemukan tipu menipu misalnya soal-soal yang sekarang kita bicarakan. Sebentar Bung itu Margarito, saya harus potong Anda. Jadi menurut Anda sebaiknya pemilunya seperti apa? Langsung saja. rasanya kita timbang untuk pemilihan presiden itu dilakukan oleh MPR. MPR, kembali ke Orde Baru. Ya, bukan soal Orde Baru, karena menurut, apakah itu yang Anda maksud dengan demokrasi yang kafak itu yang Kembali ke Pancasila sila keempat. Ya, Izinkan saya tafsirkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan Jadi, perwakilan. Nggak ada yang langsung di situ, diwakilkan. Saya kira kita mesti pikir ulang. Sebab kita kenal kok. Coba ini, Anda baca pemilu, Anda baca pemilu konsul. Ini tepuk tangannya buat Ini yang mana? fokus dulu dong, masa kita bicara. Fokus ini pemilu curang ini gimana bahasa? Bukan. Bentar, Ini saya tepuk mau- tangannya buat yang mana nih? Enggak, Yang presiden tidak dipilih langsung melalui MPR. Iya. Sebentar. Ini apa yang disampaikan tadi oleh Bung Enggak, saya bingung nih, Margarito, tepuk tangan. apa yang disampaikan oleh Bung Haikal Hasan. Hari ini saya membaca di media massa, Pak Prabowo hari ini menyampaikan demokrasi sangat berantakan dan mahal. Ada banyak ruang untuk perbaikan. Saya melihat bahwa ada indikasi bahwa akan diubah atau bagaimana? Saya rasa kalau Karena suaranya saya sama ini. sebagai bangsa gitu ya, Menjadi pemilu mari tidak kita langsung. kenal baik-baik. Negeri saya itu ya, negeri saya itu kecil. Ini kalau Menkumhamnya Pak Ya. Sebab apa?
Coba Maka Anda, itu bisa diubah nih. Negeri, bisa ambil Maluku Utara gitu ya. APBD nggak sampai berapa perak tuh. 300 miliar untuk pemilu, pilkada. Masuk akal nggak itu? Jangan-jangan kita ini ditipu oleh orang-orang yang mengagung-agungkan demokrasi yang datang dari barat itu. Sebab kalau Anda baca betul sejarah pemilu itu, Anda ketemu kok waktu Cicero ikut dalam pemilu Republik Romawi kuno itu dalam pemilu konsul. Dia ketemu juga ini yang kita bicara sekarang ini. Karena itu dia usulkan kepada Figulus, salah satu senator pada waktu itu di Senatum, untuk membuat undang-undang yang disebut dengan Lex Figula. Melarang apa yang sekarang ini. Duit lah, pesta lah, sana macam-macam tuh. Ketemu itu. Ketemu. Dari zaman itu sampai sekarang. Kalau kita tracking, kalau Anda tracking betul itu sejarah pemilu di Amerika Serikat, pemilu yang gila pakai cukong, atur itu pemilu 1896 yang melahirkan William McKinley yang kemudian ditembak. Pemilu 1912 itu juga gila melahirkan the Federal Reserve. Jadi Berat. memang berat. Lebih baik kita kembali ke MPR. Hari ini Donald Trump tidak mengakui Joe Biden sebagai presiden kok. Hari ini dia masih mengatakan Joe Biden curang, yang harus menang dia. Hari ini. Sabar, nanti itu Gitu. forum lain lagi lah. Sekarang ini Bang kita ini artinya begini, bahwa urusan sepotong ini nih. Pendukung Pak Prabowo Gibran hari ini sepakat, setidaknya di sini, Bung Margarito dan Babe Haikal, bahwa pemilu langsung itu harus diubah ke pemilu seperti Orde Baru. Begitu kan? Pemilu langsung yang saat ini dilaksanakan itu harus diubah seperti pemilu Orde Baru yang pemilihannya dilakukan oleh perwakilan, dalam hal ini misalnya MPR. MPR, saya rasa itu Betul ya? lebih masuk akal. Saya rasa itu lebih masuk akal. Walaupun ya saya sadar betul bahwa kala itu ada Kiai Yusuf Muhammad dari PKB pada waktu itu dia bilang pada waktu perdebatan di PAS 1 BPMPR dia bilang MPR ini sebenarnya belum memenuhi kualifikasi sebagai apa Pak TV Masa al-ahli wal akli itu ya. Nah itu kata Kiai Yusuf pada waktu itu sehingga dia bilang sudahlah kita pergi dulu ke pemilihan langsung gitu. Tapi saya rasa dengan 4 kali pemilu 2004 sampai dengan sekarang dan kalau kita jujur menemukan telusuri pelaksanaan pemilu ini pula yang kita temukan dari waktu ke waktu sampai sekarang. Dan saya kira beralasan untuk kita timbang kembali level kelayakan cara ini kan cuma cara doang. Yes, Sebentar, harus diluruskan. Pak Prabowo tidak mengatakan apa yang Bang Aiman katakan supaya pemilu langsung itu jangan langsung melalui MPR, belum. Ada banyak ruang untuk perbaikan demokrasi. Titik. Jangan dimasukin ke pendapatnya Pak Margarito. Ini pendapat beliau pribadi akan lebih baik melalui MPR lagi. Dan pendapat Anda juga Kalau seperti itu. ini saya pribadi ya, saya mengatakan, dulu saya penatar P4 soalnya. Saya mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengamanahkan bahwa pemilihan presiden bukan langsung sesuai sila keempat. Pengertian saya begitu. Jangan dimasukin ke pendapat artinya Anda punya pendapat yang sama, Bung Margarito dan Bung Babe Haikal. karena kurang lebih karena begitu. Oke, karena baik. memang Pak Prabowo belum hanya menyampaikan emang kalau bahwa menang sama menang sama itu biasanya. mahal. Demokrasi itu mahal, ya, dan terbuka ruang untuk perbaikan, itu disampaikan. Baik. Tapi apakah itu punya makna yang sama? Tidak tahu. Nanti kita tunggu perkembangannya.